Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bahasan kita, di mana kali ini kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Pokok bahasan kita sekarang adalah pertama sedikit materi tentang gelombang elektromagnetik, tentang aplikasinya, bagaimana spektrum gelombang elektromagnetik itu, lalu kemudian kita akan masuk kepada bagaimana gelombang elektromagnetik dapat mentransport energi dan juga definisi dari vektor Poynting. Sekarang kita coba bedakan apa itu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Di mana gelombang mekanik sudah kalian pelajari sebelumnya di fisika dasar 1. Oke. Gelombang mekanik seperti yang kalian ketahui, dia memiliki maksud saya dia memerlukan medium untuk melakukan perambatan. Untuk dia melakukan perambatan apa? Perambatan energi. Gitu. Sementara gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium. Oke. Dan bagaimana dia bergerak? Di gelombang mekanik diketahui tipe gelombangnya adalah gelombang longitudinal atau juga transversal. Ataupun kalau dia di dalam suatu misalnya pipa, itu dia pipa udara, itu dia adalah bentuk gelombangnya seperti kompres. Jadi tekanannya. Sementara untuk gelombang elektromagnetik sendiri, dia tipe gelombangnya hanyalah transversal. Oke. Ya, untuk contoh dari gelombang mekanik bisa dengan mudah kalian dapati ya, seperti gelombang suara. Dan kalau gelombang elektromagnetik itu seperti cahaya. Ya. Oke. Bagaimana alat-alat berikut bekerja? Handphone, TV, radio, satelit, microwave. Alat-alat tersebut semua ini bekerja menggunakan gelombang elektromagnetik. Dan aplikasi lain seperti di bidang medis yaitu sinar X. Aplikasi gelombang elektromagnetik di bidang komunikasi. Seperti sekarang ini sangat ramai, di mana istilahnya itu Internet of Things. Jadi semua alat itu, semua device melalui internet. Semua dunia itu dalam genggaman. Jadi dengan HP semuanya itu bisa kalian kontrol, bisa kita kontrol. Entah itu temperatur, intensitas cahaya, terus kelembaban suatu ruangan gitu. Itu bisa dikontrol dengan teknologi IoT. Nah, teknologi IoT ini dia adalah teknologi wireless, ya. Itu merupakan salah satu aplikasi juga dari gelombang elektromagnetik. Dalam hal ini aplikasinya adalah untuk komunikasi. Ini adalah sebagian dari jenis teknologi wireless ya. Kalaupun tidak ratusan, mungkin puluhan ya, sangat banyak
Sangat banyak sekali aplikasi. Ini semua adalah aplikasi dari gelombang elektromagnetik untuk bidang komunikasi. Teknologi komunikasi sangat berkembang, yang mana semua itu merupakan salah satu aplikasi dari gelombang elektromagnetik. Oke, semakin dari tahun ke tahun, penggunaan device untuk IoT semakin meningkat. Ini saya berikan kalian wawasan sedikit tentang ini ya. Oke, semakin banyak alat elektronik, semakin banyak sensor berarti ya. Yang berarti juga diperlukan banyak inovasi dalam membuat sensor-sensor elektronik. Oke, ini adalah macam-macam sensor yang diperlukan untuk di aplikasi IoT, dan ini semua melibatkan gelombang elektromagnetik. Itu saya ingin membawa kalian ke situ. Oke, bagaimana aplikasi yang lain? Ya, seperti microwave untuk memanaskan makanan, dan juga komunikasi satelit. Terus ada juga komunikasi antar planet. Ya, sekarang ini yang sedang ramai adalah antara Mars dengan Bumi ya. Dan juga ya yang sempat hot ya, bagaimana Curiosity sudah landing di Mars. Jadi dia kan harus melaporkan apa yang dia lihat ya oleh Curiosity ini. Dia memfoto, terus mengambil sampel, itu dia harus berkomunikasi dengan orang di bumi kan. Nah itu memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Aplikasi gelombang IM yang lain adalah seperti di sinar laser ya. Nah, di mana sinar laser ini adalah sinar monokromatik, jadi dia sinar dengan panjang gelombang tunggal ya. Beda dengan gelombang cahaya yang spektrum yang agak lebar ya. Kalau di IM itu, nah kalau di istilahnya polikromatik. Kalau ini laser ini dia khusus monokromatik. Jadi kalau gelombang putih itu dia polikromatik. Banyak. Kalau mono dia tunggal. Ini juga aplikasi dari gelombang elektromagnetik. Lalu kemudian ada aplikasi laser, dia sebagai cutting ya. Bisa memotong bahan. Nah, ini saya ingin bawa kalian bahwa gelombang elektromagnetik dia membawa energi. Gitu. Ini banyak sekali tipe-tipe laser dengan berbagai panjang gelombang dan aplikasinya ya. Kalian bisa cari sendiri di contoh yang lainnya. Laser ini salah satu temuan yang penting juga, di mana orang yang 2000 baru-baru ini ya, yang perempuan itu dia mendapat hadiah Nobel ya, di bidang laser ya. Jadi fisikawan ya dari Kanada. Ya, adapun ke semua aplikasi gelombang elektromagnetik tersebut dapat dirangkum dalam satu rentang spektrum panjang gelombang. Nah, ini dia. Jadi kalian lihat ya, dari panjang gelombang pendek, artinya energinya tinggi, sampai ke panjang gelombang panjang, energinya rendah. Oke. Ya, ini dia. Dari sinar gamma sampai ke radio spektrum ya, spektrum dari sinar gamma, jadi ini dari energi yang tinggi sampai ke energi yang rendah. Nah, ada yang terpenting itu di antara infrared dan ultraviolet adalah cahaya tampak gitu ya, di mana ini adalah range di mana kita hanya bisa indera kita hanya bisa men-sense pada rentang panjang gelombang itu, mata kita ya.
Nah, bisa kalian bayangkan ya, bagaimana kalau seandainya mata kita bisa mensensing, mengindra rentang semua panjang gelombang. Betapa tidak nyamannya hidup ini ya. Oke, ini rangkuman dari berbagai panjang gelombang dengan macam-macam aplikasinya. Oke, jadi 7 jenis gelombang elektromagnetik tersebut dan penggunaannya bisa kita rangkum seperti misalnya gelombang radio ya, mulai dari panjang gelombang panjang sampai ke yang panjang gelombang pendek. Seperti gelombang radio untuk komunikasi, gelombang mikro untuk memanaskan dan transmit data, gelombang inframerah. Nanti kita akan lihat bagaimana gelombang mikro ini bisa mentransmit data ya, saya akan kasih contohnya. Lalu gelombang inframerah digunakan dalam remote control ya, AC, TV gitu ya. Dan juga aplikasi imaging. Aplikasi imaging ini kayak citra satelit ya. Jadi dia misalnya ingin mengetahui banyaknya kerumunan orang atau populasi itu bisa ya dari gelombang panas yang dipancarkan. Lalu gelombang cahaya tampak membantu kita melihat ya. Terus kemudian gelombang ultraviolet mempelajari galaksi-galaksi. Gelombang sinar X melihat struktur dalam dan juga gelombang sinar gamma untuk energi nuklir. Nah, yang terpenting dari spektrum gelombang IM adalah cahaya tampak. Cahaya matahari hanya menembus rentang inframerah, cahaya tampak, dan sedikit ultraviolet. Oke. Nah, ini dia. Distribusi energi cahaya matahari. Jadi dia hanya dari UV sampai ke near infrared ya, inframerah. Jadi itu yang sinar gamma, sinar X itu nggak masuk ya ke bumi, nggak masuk ke bumi. Jadi alam itu indah sekali ya, dia udah menciptakan Tuhan menciptakan alam ini dengan fungsinya yang baik gitu ya. Oke. Nah, ini ya aplikasinya ya. Bagaimana sel surya dapat mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Ini artinya apa? Artinya gelombang elektromagnetik itu dia membawa energi. Nah, ini juga. Tadi saya bilang bahwa microwave itu dia dapat mentransmit energi ya. Ada juga. Nah, di sini. Jadi ini adalah masih ide yang lagi hot juga, solar space base, bagaimana orang ingin mendapatkan cahaya matahari, mendapatkan energi dari cahaya matahari itu 24 jam. Caranya bagaimana? Jadi ditaruh suatu satelit yang akan bisa berhadapan langsung dengan matahari 24 jam. Lalu, jadi seperti solar cell ya, ditaruh di sini, lalu energi dari matahari itu dikonvert ke energi listrik, lalu energi ini akan dipancarkan dengan microwave ke bumi. Nah, jadi di bumi ini ada stasiun penerimanya. Nah, di stasiun penerima ini kemudian dia diubah menjadi energi listrik yang akan dialirkan ke rumah-rumah, kemana gitu, ke kantor. Gitu. Ini belum ada negara yang membuat seperti ini, tapi maksudnya yang real ya, yang sudah deploy gitu ya. Nah, dia baru konsep, terus udah ada seminar-seminarnya itu ya, seperti Jepang gitu ya. Kalian bisa search apa sih solar space base itu ya. Ini menarik. Kalau seandainya teknologi ini bisa dideploy, mungkin kita nggak akan lagi kesusahan dalam energi ya, karena 24 jam kita udah bisa mendapatkan energi matahari, ketimbang energi yang solar cell ini hanya kita dapatkan ketika siang hari ya. Kalau ini bahkan malam pun kita bisa dapat energi matahari. Oke. Ya, kita lanjut ke energi transport dan vector pointing, yaitu energi yang dibawa oleh setiap gelombang elektromagnetik.
contoh transport energi gelombang elektromagnetik. Misalnya microwave gitu ya. Jadi buktinya apa microwave dapat ini ya? Buktinya kita taruh makanan di dalam microwave ini ya panas ya. Jadi molekul airnya itu dikasih energi oleh microwave ini. Akibatnya dia molekul air di makanan itu bervibrasi. Vibrasi makin kuat dia makin panas ya. Nah, lalu kemudian ketika kita berjemur, kita ngerasain panas. Itu bukti adanya gelombang elektromagnetik itu atau cahaya itu mentransfer energi. Lalu kemudian ada lagi ini adalah solar cell. Ini kalian bisa search apa sih solar cell itu gitu. Jadi ini adalah suatu alat yang dibuat NASA. Jadi dia alat ini dia bergerak tanpa ada combustion. Jadi nggak pakai bahan bakar, tapi dia menggunakan cahaya matahari, yaitu foton. Karena foton itu dia memiliki cahaya itu dia punya momentum kan, gitu. Jadi alat ini digerakkan oleh foton. Berapa kecepatannya gitu? Kecepatannya kalau yang saya baca di artikel ini 10% dari kecepatan cahaya. Sangat cepat, sangat cepat. Untuk detailnya kalian bisa search ya di situ ya. Ini menarik juga. Oke, ini vector painting. Kita masuk vector painting. Adalah laju transport energi per satuan luas di dalam gelombang elektromagnetik yang digambarkan oleh sebuah vektor seperti di gambar ya. Jadi ada gelombang elektromagnetik, lalu ada luasannya, yaitu ini konsepnya vector pointing ya. Jadi laju transport energi per satuan luas. Gitu. Jadi ini kan medan listrik dan medan magnet, jadi di cross ya, E cross B, dapatkan arah ini, C ini. C ini kecepatan cahayanya. Oke. Ini rumusannya. Jadi vector pointing itu dirumuskan seperti 1/μ0 dikali E cross B. Di cross, jadi perkalian silang. Nah, S itu adalah dia energi per waktu per satuan area. Energi per waktu itu apa? Daya kan? Daya per satuan area. Dan besar dari S itu adalah E kali B kan? Medan listrik kali medan magnet dibagi μ0 gitu. Sehingga S-nya itu adalah 1/C μ0 dikali E kuadrat gitu. Karena B itu adalah E per C. B itu E per C gitu. Karena kecepatan cahaya itu kan dia rasio dari medan listrik dibagi medan magnet. Nah ini saya ambil enggak semua penurunannya gitu ya. Oke, intensitas, definisi dari intensitas adalah S average, jadi rata-rata pointing vektornya. Nah, gitu. Ini definisinya. Jadi intensitas itu didefinisikan sebagai daya per satuan luas kan, rata-rata. Kenapa dia rata-rata gitu ya? Nah ini kenapa dia rata-rata? Karena dia sinusoidal. Gitu. Kalau kalian baca, makanya diambil dia rata-ratanya. Jadi I sama dengan ini panjang ya, sama dengan 1/C μ0 E kuadrat average. Sehingga I RMS sama dengan root mean square adalah EM per akar 2. Gitu. Kalau kalian bingung ini dari mana, kalian bisa
cek di arus bolak-balik ya, bab arus bolak-balik. Jadi adanya RMS ini karena dia sinusoidal, gitu ya. Jadi diambil rata-ratanya, root mean square. Nah sehingga, nah juga ini, kenapa munculnya dari ada akar 2-nya? Akar 2 ini, kalau kalian baca di yang arus bolak-balik ini, ada faktor sin kuadrat ya. Jadi rata-rata average, sin kuadrat average. Jadi kalau sin kuadrat di rata-ratain dia hasilnya setengah. Oke, jadi hasil akhirnya adalah I sama dengan 1 per C mu 0 E kuadrat RMS. Gitu. Jadi ini semua yang bagian EM kuadrat ini. EM ini maksimum ya, E kuadratnya, amplitudenya. Gitu. Nah, ini semua bisa digantikan ERMS kuadrat. Gitu. Nah, karena energi density itu adalah setengah epsilon 0 E kuadrat di dalam medan listrik, sehingga dapat ditulis energi density medan listrik sama dengan setengah epsilon 0 E kuadrat ya. Sama dengan setengah epsilon 0 C B, karena E itu adalah C kali B kan. Sehingga dapat diperoleh B kuadrat per 2 mu 0. Nah, ujungnya apa sih? Ini intinya ingin menjelaskan bahwa energi dari medan listrik itu sama dengan energi medan magnet. Itu yang mau dia jelaskan. Jadi dia sama, jadi energinya sama, energi medan listrik, energi medan magnet, dan dia saling tegak lurus. Nah, kenapa dia tegak lurus? Agar dia gerak cahaya itu garis lurus. Kan vektornya itu kan E cross B kan jadi ini kan. Jadi lurus gitu, E cross B. Gimana kira-kira kalau seandainya dia antara medan listrik dan medan magnet itu tidak membentuk 90 derajat. Itu. Oke. Itu bisa kalian pikirkan dulu. Di pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan lagi tentang yang kenapa dia medan listrik dan medan magnetnya kalau seandainya dia tidak 90 derajat ya. Kalau ini dia kan 90 derajat, jadi dia tegak lurus. Oke, ini daya ya, rumus daya ini juga kalian sudah dapatkan di bahasan gelombang ya. Di mana intensitas. Intensitas itu adalah daya per satuan luas ya. Dan intensitas ini itu terjadi, bahasa Inggrisnya in space, itu dia 3 dimensi dan dia membentuk bola gitu ya, luasan bola. Jadi model yang E cross B satu garis itu ya, E cross B ini ya, ini hanya satu arah tertentu. Cuman pada realnya, faktanya dia adalah 3 dimensi ke segala arah. Gitu. Ini hanya untuk satu arah, ini arah X ya. Nah, dia hanya untuk menyederhanakan saja. Yang sebenarnya dia bisa ke X, Y, Z, dan juga dia ke arah antara X dan Z, antara X dan Y, antara X dengan Z negatif, gitu. Jadi segala arah. Oke, sekarang bagaimana cara memproduksi gelombang elektromagnetik? Ya, ini saya ambil dari sini ya. Ketika sebuah muatan listrik bervibrasi, medan listrik
di sekitarnya berubah membentuk perubahan medan magnet. Medan magnet dan medan listrik membentuk satu sama lain secara berkesinambungan. Jadi dia selalu tegak lurus. Cuman intinya yaitu dia dari vibrasi dari muatan listrik. Nah, gelombang elektromagnetik dalam kenyataannya melintas ke segala arah. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, gambar di bawah ini hanya model untuk menunjukkan satu arah saja. Tapi realnya dia adalah ke segala arah. Kemana-mana saja. Dan dia selalu berdua. Nah, medan listrik dan magnet bervibrasi pada sudut siku-siku ke arah di mana gelombang melintas sehingga merupakan gelombang transversal. Oke. Sifat gelombang elektromagnetik. Semua benda tersusun dari partikel-partikel bermuatan yang senantiasa bergerak. Oleh karena itu, semua benda memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, panjang gelombang akan menjadi lebih pendek ketika temperatur benda meningkat. Ini ada cerita menarik kalau kalian ingat tentang percobaan black body radiation ya. Bagaimana ketika temperaturnya meningkat itu jadi ada panjang gelombangnya dia bergeser ke panjang gelombang pendek. Nah, gelombang elektromagnetik membawa energi. Nah, tadinya sudah kita lihat fenomenanya ya. Nah, berapa kecepatan gelombang elektromagnetik? Untuk semua gelombang elektromagnetik, mau dia apa? Ya kayak misalnya cahaya tampak ya. Warna merah, kuning, jingga, biru itu semua bergerak dengan kecepatan yang sama, yaitu kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Nah, gelombang elektromagnetik bergerak lebih lambat di dalam padatan dan lebih cepat di dalam gas. Nah, ini udah bisa kalian lihat misalnya adanya indeks bias ya, rasio kecepatan cahaya di material dengan di vakum gitu ya. Materialnya maksudnya benda ya, entah itu air, udara, gelas ya. Jadi terlihat bahwa di padatan dia makin padat suatu benda itu dia kecepatannya jadi lebih lambat. Oke, contoh soal ya. Oke, misalnya medan listrik maksimum di suatu titik yang berjarak 8 meter dari suatu sumber titik adalah 2,3 volt per meter. Jika diketahui mu0, 4pi diketahui mu0 dan C, mu ini permeabilitas vakum dan kecepatan cahaya 3 × 10⁸, hitunglah medan magnetik maksimumnya. Nah, ini diketahui medan listriknya nih, yang berjarak 8 meter. Nah, medan magnetnya berapa? Terus lalu kemudian intensitas rata-ratanya. Lalu kemudian daya dari sumbernya. Daya dari sumber itu, sumber medan elektromagnetik. Oke, jadi ini dia gambarannya. Nah, medan magnetik maksimum kita cari dari hubungan medan listrik dengan medan magnet dan kecepatan cahaya ya. Gitu. Karena kecepatan cahaya itu adalah rasio dari medan listrik maksimum dibagi medan magnet maksimum. Sedangkan intensitas rata-rata kita dapatkan dari hubungan C. Jadi perumusan di gelombang elektromagnetik ini cukup banyak. Jadi kalian bisa saya sarankan kalian untuk coba lagi turunkan ya, pelan-pelan ya. Jadi nggak bisa diingat ya, susah untuk diingat karena saking banyaknya. Jadi mesti kalian turunkan sendiri. Oke, intensitas rata-rata dapat dicari dari rumus I sama dengan C kali
B maksimum kuadrat per 2 mu 0. Nah, sementara BM itu udah kita dapat adalah EM per C. Kemudian daya sumber adalah daya itu kan dia dari hubungan intensitas dan luasan. Udah, tinggal kita substitusi nilainya. Gitu. Masih relatif mudah, saya pikir. Oke, kedua, berapa intensitas bidang gelombang elektromagnetik yang sedang bergerak bila besar medan magnetnya, medan magnet maksimumnya, BM-nya, 1 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Gitu. Oke, intensitasnya masih bisa kita substitusi dari rumus I sama dengan C BM square dibagi 2 mu 0 ya. Tinggal kita substitusi. Sehingga kita dapat intensitasnya adalah sebesar 1,2 megawatt per meter kuadrat. Oke, kita lanjut. Contoh nomor 3, misalkan ada, ya ini kita sedikit berkhayal. Misalnya ada program TV, kita dapat tangkap di Alpha Centauri. Alpha Centauri itu bintang yang terdekat dari bumi, di mana jaraknya adalah 4,3 tahun cahaya. Jika stasiun TV di bumi mempunyai daya output 1000 kW, hitunglah intensitas sinyal yang diterima di bintang tersebut, Alpha Centauri. Kalian bisa lihat, bisa bayangkan ya, 4,3 tahun cahaya. Oke, langsung saja kita jawab. 1 tahun cahaya itu adalah perjalanan cahaya 1 tahun ya, itu maksudnya. Jadi per detik aja 3 kali 10 pangkat 8, ini dia 1 tahun cahaya. Dan 1 tahun cahaya segitu ya, 9, sekian, 10 pangkat 15 meter. Nah ini dia 4,3, tinggal dikali 4. Nah, berapa intensitasnya gitu ya? Intensitasnya adalah daya dibagi dengan luasan. Luasannya itu luasan bola ya, 4 pi r kuadrat. R-nya itu adalah jarak dari bumi ke Alpha Centauri. Oke, tinggal disubstitusi saja. Didapatkan intensitasnya kecil ya, 4,829 watt. Oke, ini soal terakhir. Cahaya matahari di luar atmosfer bumi memiliki intensitas sebesar 1,4 kW per meter square. Hitung medan listrik maksimum dan medan magnet maksimum di luar atmosfer tersebut. Asumsikan gelombang tersebut adalah gelombang bidang. Oke, intensitas itu dirumuskan sebagai EM square bagi 2 mu 0 C. Sehingga kita dapatkan EM-nya itu adalah akar dari 2 mu 0 I dikali C. Udah ya. Baik. Sedangkan untuk amplitude, medan magnet diperoleh dengan hubungan antara medan listrik maksimum dengan C, kecepatan cahaya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.